Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang manajemen sarana dan prasarana. Dengan peranggotakan 5 kelompok, yaitu Nevita Nurhandayani, Fanya Putri Zaima, Irma Fatul Afifa, Nasrul Faratin, dan Munirul Jinan. Yang pertama, yaitu topik pembahasan. 1. Pengertian manajemen sarana prasarana pendidikan. 2. Macam-macam sarana prasarana pendidikan. 3. Pengadaan sarana prasarana pendidikan. 4. Inventarisasi sarana prasarana pendidikan. 5. Pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Dan 6. Yaitu penghapusan sarana prasarana pendidikan. Pengertian manajemen sarana prasarana pendidikan. Sarana adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan. Sarana pendidikan umumnya mencakup semua peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang dalam proses pendidikan. Prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang proses jalannya pendidikan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa manajemen sarana dan prasarana adalah proses kerjasama pendayagunaan semua sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien untuk menunjang terselenggaranya pendidikan yang bermutu di sekolah. Macam-macam sarana prasarana pendidikan. Dilihat dari habis tidaknya dipakai. 1. Sarana pendidikan yang habis dipakai, dan 2. Sarana pendidikan yang tahan lama. Yang kedua, ditinjau dari bergerak atau tidaknya pada saat digunakan. 1. Sarana pendidikan yang bergerak, dan 2. Sarana pendidikan yang tidak bergerak. Yang ketiga, ditinjau dari hubungannya dengan proses pembelajaran. 1. Alat pelajaran, 2. Alat peraga, dan 3. Media pengajaran. Yang keempat, yaitu prasarana pendidikan di sekolah. 1. Yang secara langsung digunakan saat belajar mengajar, dan 2. Yang tidak digunakan saat belajar mengajar. Pengadaan sarana prasarana pendidikan. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan untuk kelancaran dalam proses pendidikan di sekolah, dengan mengacu pada apa yang telah direncanakan sebelumnya. Menurut Pak Tadal, sistem pengadaan sarana dan prasarana di sekolah dapat dilakukan berbagai cara, antara lain 1. Dropping dari pemerintah. Hal ini merupakan bantuan yang diberikan pemerintah kepada sekolah. 2. Pengadaan dengan cara membeli secara langsung maupun pemesanan dahulu. 3. Meminta sumbangan dari wali murid atau mengajukan proposal bantuan. 4. Pengadaan dengan cara menyewa atau meminjam ke tempat lain. Dan 5. Pengadaan dengan cara tukar-menukar barang. Inventarisasi sarana prasarana pendidikan. Inventarisasi merupakan aktivitas dalam mengelola sarana dan prasarana pendidikan. Inventarisasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan penyusunan barang-barang milik negara secara sistematis, tertib, dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan atau pedoman-pedoman yang berlaku. Kegiatan inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan di sekolah menurut Pak Fadal, kegiatan inventarisasi meliputi yaitu 1. Pencatatan sarana dan prasarana sekolah dapat dilakukan di dalam buku penerimaan barang, buku bukan inventaris, buku atau kartu stok barang. 2. Pembuatan kode khusus untuk perlengkapan yang tergolong barang inventaris. Caranya dengan membuat kode barang dan menempelkannya dan menuliskannya. Lanjut ke pemeliharaan sarana prasarana pendidikan. Pengawasan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah merupakan aktivitas yang harus dijalankan untuk menjaga, memelihara, dan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah demi keberhasilan proses pembelajaran di sekolah. Ada beberapa macam pemeliharaan sarana dan prasarana, ditinjau dari sifat maupun waktunya. Ditinjau dari sifatnya, ada 4 macam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan. Keempat macam pemeliharaan tersebut cocok untuk perawatan mesin. Yang pertama, pemeliharaan perlengkapan yang bersifat pengecekan. Yang kedua, pemeliharaan yang bersifat pencegahan
Yang ketiga, pemeliharaan yang bersifat perbaikan ringan. Dan yang keempat adalah perbaikan berat. Ditinjau dari waktu pemeliharaannya, ada dua macam pemeliharaan sarana dan prasarana. Yang pertama, pemeliharaan sehari-hari, seperti menyapu, mengepel lantai, dan membersihkan pintu. Yang kedua adalah pemeliharaan berkala, misalnya pengontrolan genting dan pengapuran tembok. Pemeliharaan sehari-hari bisa dilakukan dengan pemakaian alir harus diperhatikan, bola-bola lampu diperiksa, panel atau kotak skring diperiksa. Dan pemeliharaan berkala bisa dilakukan dengan sekurang-kurangnya sebulan sekali. Instalasi harus dikontrol, instalasi jaringan kabel agar dikontrol dan segera dilaporkan ke PLN. Selanjutnya adalah tentang penghapusan sarana prasarana pendidikan. Penghapusan sarana dan prasarana merupakan proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, karena sarana prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana pada dasarnya bertujuan untuk mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi pemborosan biaya pemeliharaan. Yang kedua adalah meringankan beban kerja pelaksana inventaris. Selanjutnya, membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak berguna dan membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja. Beberapa alasan tersebut yang dapat dipertimbangkan untuk menghapus sesuatu sarana dan prasarana harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat di bawah ini. Yang pertama, dalam keadaan rusak berat, perbaikan akan menelan biaya yang sangat besar. Secara teknis dan ekonomis, kegunaan tidak seimbang dengan biaya pemeliharaan. Selanjutnya adalah pemutusan di luar kekuasaan pengurus barang, tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini, dan ada penurunan efektivitas kerja dicuri, diselewengkan, musnah akibat bencana alam, dan lain sebagainya. Sekian presentasi kami dari kelompok 7. Apabila ada yang belum jelas bisa didiskusikan di grup WhatsApp. Atas perhatiannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.